Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya di bedah buku Mas Imam yang mana nih? Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita mulai acara kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke ya, ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini di Sulawesi ini udah hampir buka puasa ya. Kalau di Papua kayaknya udah buka nih. Kita lanjutin obrolan kita. Kemarin itu, nah ini ya, kita sudah bahas soal bahwa ya ini kita ada dua jenis pengetahuan ya, tambahannya. Sekarang berarti kita soal pengetahuan ya. Jadi kadang-kadang itu shame itu ya, hal yang memalukan itu hal yang memalukan secara sosial, tapi kita karena nggak jelas perbedaannya antara pengetahuan yang sifatnya to know dengan pengetahuan yang sifatnya know how, atau nggak jelas bedanya antara know about dan to know itu, maka kemudian tuh perasaan malu kepada atau habis dipermalukan oleh orang lain, kita menganggap Tuhan itu yang telah mempermalukan kita. Sehingga kemudian tuh God view-nya itu adalah penderitaan yang tak terperikan, karena telah Tuhan sendiri yang telah mempermalukan diri kita. Itu bahayanya kekeliruan ya. Mengenai Tuhan tidak ada hubungannya dengan realitas yang kita alami, tapi kemudian pikiran kita itu menganggap Tuhan yang telah mempermalukan kita. Kalau Tuhan saja mempermalukan kita, maka apalah makna dari diri kita sendiri? Oke. Jadi pengalaman keilahian dalam diri atau Tuhan yang imanen atau kehadirannya sangat berbeda dengan keyakinan terhadap Tuhan yang maha besar. Karena alasan inilah Buddha melarang semua penggambaran dan nominalisasi Tuhan. Karena pencerahan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang di dalamnya mengetahui diri sejati. Artinya identifikasi diri dengan kesadaran pada kehadirannya yang langsung. Jadi kesadaran murni itu kan kehadirannya. Di dalam kondisi atau keadaan ini, tidak ada ini seperti diri. Jadi tidak ada ini seperti diri, seperti kita menjelaskan diri yang teridentifikasi dengan tubuh, ya, yang dipakai untuk menjabarkan kehadirannya dalam kesadaran murni. Kondisi atau keadaan yang paling tepat dijabarkan sebagai bercahaya. Dan di dalam keadaan itu, pengetahuan apapun itu merupakan realitas sendiri. Jadi seluruh pengetahuan itu dari dalam. Soal ini akan dibahas di bab-bab lain ya.
walaupun tidak digunakan secara spesifik di agama-agama barat. Istilah karma merupakan realitas dasar karena tanggung jawab spiritualnya lah yang menentukan nasib jiwa setelah kematian. Jadi kalau jiwanya dari sini tidak dilatih untuk mengemban tanggung jawab spiritualnya, itu nanti karmanya berlanjut. Istilah ini juga mencangkup permasalahan spiritual manusia, termasuk fakta bahwa umat manusia ditandai oleh pemahaman spiritual yang terbatas. Oleh karena itu, tujuan kehidupan manusia adalah mengatasi dan meningkatkan batasan-batasan bawaan ini melalui kebenaran spiritual sebagaimana yang diungkapkan oleh para guru spiritual dan religius. Ada guru spiritual dan religius yang agung. Kita tahu kemarin kita sudah bahas soal waktu jiwa kan. Ada waktu tubuh. Kalau kita mengidentifikasi diri dengan waktu tubuh, maka kita akan selamanya kekal terjebak pada konsep waktu yang 3, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kalau kita terjebak pada identifikasi diri dengan waktu bumi atau waktu sosial, maka kemudian tuh kita akan selalu relatif. Ini ego ini, ya, ego. S kecil. Seperti itu. Nah, kemudian tuh pada dimensi ke-7, dimensi ke-8 itu identifikasi diri dengan keilahian itu sendiri. Nah, sebelum mampu mengidentifikasi diri dengan keilahian itu, zauknya itu mulai dilatih, ya, mulai dilatih pada dimensi ke-5, zauk keilahian itu. Makanya dia mampu merasakan wholeness, karena itu zauk. Zauk. Dia mampu memahami aliran potensial aktual, itu juga dipahaminya dengan zauk. Dipahaminya dengan zauk, tidak dengan akal. Kemudian nanti dia akan dipahamkan. Nanti dia akan dipahamkan dengan kehadirannya langsung dimensi ke-7 dan seterusnya. Di paham barat, ini ngomongin sana ya, karma sering tertukar dengan kelahiran kembali, reinkarnasi, atau beberapa masa. Suaranya hilang, Bang.
Mantap. Evolusi itu karma. Kalau karma binatangnya belum habis, udah jadi manusia, ditempuh jadi manusia gitu. Hah? Di sini. Ini hasil penelusuran yang saya temukan. Halo Mas Jamim. Wah ini repot nih kalau Mas Jamim lagi beli bukaan nih. Nggak bisa share screen saya. Iya nih hostnya lagi ngabuburit ya. Kepriben ini. Ya ini tapi ini saya nggak bisa share screen. Halo Mas Jamim. iPad. Repot nih. Dulu menghilang. Tercolong, dulu tercolong wes. Ya ini karena untuk bergambar nih harus di-hostkan dulu. Ceramah aja, Bang. Oke lah, ceramah aja ya, gas. Nah, saya baca ya, silakan dilihat bukunya. Wah ini. Ya yang saya baca aja lah ya. Akan. Oh. Habis berbuka puasa toh? Di jalan tadi. Oh, di jalan. Apa-apa makan nasi Padang, penting bayar. Ini di Hawking semua orang sudah memiliki level kesadaran tertentu yang terkalibrasi saat dilahirkan. Secara pragmatis, saya juga belum bisa mengkonfirmasi. Kalau semua orang itu sudah memiliki level kesadaran tertentu, maksudnya dia lahir itu misalnya level kesadarannya 1000, ditentukan di awal, tapi itu pandangan deterministik. Nantilah kapan-kapan kita konfirmasi. Secara pragmatis, bagaimana kondisi ini bisa sampai terjadi, bisa dianggap tidak relevan. Berbagai agama juga riset kesadaran menjelaskan, menawarkan penjelasan yang berbeda. Kita lanjut. Apapun alasannya, setiap individu harus beranjak dari tempat mereka berada di dalam proses evolusi. Namun, tanpa pemahaman karma, keadaan individu akan tampak tidak sengaja atau berubah-ubah. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan temuan penelitian kesadaran yang menunjukkan bahwa semua penciptaan adalah cerminan harmoni ilahi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi beberapa pernyataan Hawking ini ya memang harus kita konfirmasi gitu ya. Kemudian ada keputusasaan karma. Keputusasaan sebagai karma sering dialami melalui peristiwa tragis atau bencana. Terdapat juga
karma kelompok manusia secara kolektif yang merupakan konsekuensi dari menjadi manusia. Jadi Hawking itu dalam kalibrasinya ada karma kelahiran gitu ya. Ada pemahaman mengenai karma kelahiran. Lalu ada juga karma kolektif. Karma kelahiran itu saya yang belum belum ngecek. Hal itu kalau karma kelompok iya, ya. Karma kelompok iya. Misalnya kalau Mas Cami melahir sebagai cucunya Ratu Elizabeth, dia udah kaya raya hari ini. Tapi karena karma kolektifnya lahir di Surabaya, di Wonokromo, ya dia harus mulai dari level kesadaran masyarakatnya gitu ya. Seperti itu. Kalau karma kan di dalam di bukunya di bukunya Sadguru, karma itu kan konsekuensi dari tindakan, gitu ya. Dari tindakan kesadaran. Ada yang sifatnya kolektif, ada yang sifatnya individu. Yang kolektif ini kan ada yang leluhur sampai ancestor itu kan. Itu kan karma kolektif. Itu yang kalau karma kolektif sih gampang saja ya kita pahami. Tapi kalau karma kelahiran itu jadi dalam Hawking itu dia orang lahir itu sudah ada LOC-nya gitu. Sepanjang hidupnya dia akan mengalami LOC berapa. Iya kan? Dia bisa punya karma kelahiran. Itu saya masih kurang. Jadi kalau kayak begitu ya sudah ditentukan dari sana gitu. Tuhan yang menentukan kalau begitu kan. Saya kira ya yang bisa kita konfirmasi adalah karma kolektif. Kita mewakili karma kolektif leluhur kita. Iya, kalau lahir di Kondonia ya kena karma kelahiran dan karma kolektif di Kondonia gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, mari kita lihat ini sebagai karma kolektif saja. Karma kolektif. Hal itu juga bisa diekspresikan sebagai kondisi kelompok yang bersifat etnis, agamis, geografis, atau selaras dengan cara lain karena tindakan atau kesepakatan pada masa lalu. Karma bersifat linier, menyebar melalui jiwa, dan diturunkan sebagai konsekuensi dari niat, melaksanakan niat yang signifikan. Artinya, karma bersifat linier itu diturunkan melalui kebiasaan ya. Melalui kebiasaan. Diturunkan melalui kesadaran kolektif orang tuanya. Kemungkinan konsekuensi yang tampak negatif itu dapat dengan mudah disimpulkan dari sejarah manusia yang sering dan berulang kali melibatkan pembantaian orang-orang tak bersalah secara sia-sia di samping tindakan penodaan disengaja atau ceroboh. Termasuknya ke dalam sesuatu yang tampak sebagai konsekuensi karma, timbul sebagai akibat kejadian dan atau partisipasi sebelumnya. Jadi hati-hati Mas Imam, ya hati-hati. Misalnya uang bisnisnya dibawa lari karyawan. Nah itu menyikapinya gimana tuh?
ya kan, menyikapinya. Jadi LOC Mas Imam sekarang itu menjadi sebuah karma. Ah, ini penting ini ya. LOC-mu itu menjadi karmamu atau hasil dari partisipasi sebelumnya. Misalnya sekarang Mas Imam udah 700. Tahu-tahu kok lagi duduk-duduk bikin donat. Muncul kesedihan. Lah itu partisipasi sebelumnya di Medan itu. Dia muncul untuk disucikan kembali. Dia muncul untuk disucikan. Karma kolektif ya yang kita warisi dalam budaya, yang kita warisi dalam waktu sosial. Itu karma kolektif. Ya LOC kita menjadi karma karena dia menjadi konteks yang mengorganisir ya. LOC-mu itu menjadi karma tersendiri karena dia menjadi konteks yang mengorganisir, kan gini ya. Mengorganisir feel sehingga menjadi apa prok. Jadi ini untuk orang tua ya, abang-abang ini kalau punya adik, kalau punya apa namanya itu saudara, udahlah baju lebarannya pakai baju lebaran yang kemarin. HP-nya pakai HP yang kemarin itu. Uangnya dipakai untuk progresif kesadaran biar nggak numpuk-numpuk. Biar nggak numpuk-numpuk penderitaan di waktu badan, waktu tubuh, biar nggak numpuk-numpuk penderitaan di waktu sosial. Makanya kemudian hati-hati. Misalnya ini kita ya. Misalnya kemarin kita lagi ada kasus nasional itu kan. Beliau, Pak Sambo. Kita syukurin kamu. Hati-hati itu karma. Itu nanti kamu level kesadaranmu mengorganisir medan yang diberikan oleh lingkungan. Akhirnya Pak Sambo nggak kamu doakan. Tapi syukurin Lombo. Ya kan? Kamu syukur-syukurin. Padahal itu adalah kemanusiaanmu sendiri. Nah itu mumpung bulan puasa dibatalkan ya. Duduk ingat mantan, sedih. Itu karma sebelumnya. Hati-hati nih ya, hati-hati kita misalnya lagi nonton sidangnya Pak Sambo, lalu kita mensyukur-syukurkan dalam arti negatif, rasain lo ya, dapat kau, ini ada negara, jangan begitu. Jangan kemudian mendapatkan kenikmatan dari bencana jiwa, nah, itu hilang wholeness-nya. Hilang wholeness-nya. Tapi itu memang ya mau nggak mau kan. Dia merespon itu dengan level kesadarannya. Dan akhirnya menjadi karma dalam kehidupannya. Makanya itu kalau LOC rendah itu punya TV jadi bencana itu. Itu cara untuk mempercepat penderitaannya. Seperti itu. Kalau di kondongnya karma kolektif itu seperti Popanga, Kagoago, Kasambu, Modero, Kalanowu, Tunua, dan lain-lain. Oke ya, hati-hati itu ya. Ini kita sudah belajar kesadaran tuh. Jangan-jangan tuh kita miskin sekarang itu karena dulu pernah kita ngata-ngatain tetangga kita yang miskin gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati. Tapi itu memang sulit karena kalau level kesadaran itu baca berita bagus saja curiga dia. Repot. Makanya kemudian tuh ya usahakan wholeness lah ya. Kalau wholeness itu insya Allah nggak bakal nambah karma karena semuanya dirinya gitu. Yang belum wholeness nih yang repot. Apalagi misalnya suami, waduh belum wholeness. Alasan kerja ternyata nambah karma lagi di kantor.
Gara-gara ngerasa nih mertua. Waduh, mertua saya itu, aduh mata duitan ya Allah. Ini THR bakal habis nih. Nah, kita hal-hal semacam itu harus diantisipasi. Akhirnya upload karma baru kan. Upload karma baru. Ya upload karma baru. Itu repot itu. Jadi hati-hati menyoraki kasus-kasus, menyoraki anggota DPR gitu ya. Menyoraki polisi, menyoraki tentara, hati-hati. Kita jangan terbawa. Jadi di era media sosial ini sekaligus penutup. Di era media sosial ini, kalau kamu wholeness, itu kamu banyak akan melakukan pensucian karma. Kalau LOC-mu cukup. Tapi kalau LOC-mu nggak cukup, kamu panen karma negatif di era media sosial ini. Karena setiap kali kamu lihat kurang ajar, setiap kamu lihat berita kurang ajar. Nah, kata kuncinya itu ya, di era media sosial ini, itu bisa menjadi ladang untuk pembersihan karma secara ugal-ugalan, besar-besaran. Lihat Sambo aja saya astagfirullah, semoga dia diampuni, didoain. Ya. Karena itu adalah wholeness. Tapi kalau LOC-nya nggak cukup, rasain kau ya. Dulu kayaknya anak buahmu yang nilang saya. Nah, akhirnya kayak gitu saya Bang. Wah itu kalau belum wholeness memang repot dikasih fasilitas. Daripada menggandakan karma, mendingan tuh log out aja medsosnya udah. Mendingan log out. Jadi untuk tidak menambah karma kolektif, itu memang harus saling mendoakan kok. Harus saling mendoakan. Jangan merasa beruntung karena yang kena jerat itu dia. Jangan merasa beruntung karena kamu nggak kena jerat. Hati-hati. Hati-hati. Kita mesti mampu ya wholeness itu. Jadi merasakan kalau aku sebagai dia kan seperti itu. Itu poinnya ya, itu poinnya. Jangan sampai orang Muna bilang pada kakambamu gitu. Rasain lo kalau bahasa Indonesianya itu. Ini yang ditulis Bang Abdul nih, pada kakambamu itu artinya rasain. Nah, itu hati-hati. Makanya kalau yang sudah LOC-nya tinggi, nonton Lambe Tura itu dia bersih-bersih karma. Tapi kalau LOC-nya belum selesai wholeness, dia makanya jangan dibeliin kuota dia, bahaya dibeliin kuota. Yang dikasih HP dulu, suruh belajar dulu wholeness-wholeness-an ini. Jangan sampai dikasih ini buat menyalurkan kebenciannya gitu. Seperti itu. Oke, itu dulu ya untuk sore ini. Ini kita kemudian tuh medsos bisa kita pandang sebagai proses untuk pensucian jiwa melalui sikap wholeness, atau itu sebagai pelipat gandaan neraka kita karena kita mengambil kebersayaan sendiri-sendiri. Itu dulu untuk sore ini, nggak usah panjang-panjang. Yang penting poinnya bahwa di medsos itu peluang untuk membersihkan kemanusiaan, mensucikan kemanusiaan, atau peluang untuk mengutuk kemanusiaan kita sendiri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, besok masih ada ya. Dan nanti malam yang ikut kelas Tapping for Healing, kita ada kelas ya, jam 8:30 insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunggu